برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال الشيخ الإمام العالم العلامة صاحب المعرفة الإمام ابن السكندري ثم الشارح الإمام عبد الله الشرقاوي رحمه الله تعالى نفعنا بهما وعاد علينا من بركاتهما وأسرارهما بحار علوم في الدارين آمين. قال رحمه الله رضي عنه wa anna man aikona anna Allah yatlubu sadaqat talab ilaih wa man alima annal umur biyadillah in jama'a bitawakkul alaih wa man alima qala radhiyallahu anhu wa man alima annal umura biyadillah in jama'a bitawakkul alaihi wa man tesapani wong Sulaiman alima kang ngerti sapa man kang yakin alima kang yakin to kang ngerti sapa man nek annal umura sunate pira-pira perkara sakabehane kullaha annal umura setune pira-pira perkara ai kullaha sakabehane perkara iku biadillahi ana kekuasaan Allah wa min halat iku setengah saking umur wa min halan iku setengah saking umur ma utai perkara yukhawilu kang usaha sapa man hu ing ma yukhawilu kang usaha sapa man hu ing ma kayane ma minal qiyami sangka jumenengi nglakoni minal qiyami sangka jumenengi yakni nglakoni bi khidmatil maula kelawan ngelayani Allah kang paring nikmat kang kuwasa kang bendarani in jama'a mongko dadi kumpul in jama'a mongko dadi kumpul apa qalbuhu atine man apa kalau ada alaihi ing atase alaihi ing atase ma yukhalu minal qiyam bit tawakkuli kelawan pasrah atau alaihi ing atase Allah ya in jama' kok dadi kumpul apa qalbu atine man alaihi ing atase Allah atau biadillah bit tawakkuli kelan pasrah ali ngetase Allah ali ngetase ai tawakkala tegese pasrah sapa man ai tawakkala tegese pasrah sapa man ali ngetase Allah fi taisiri amrihi indal oleh gampangaken perkarane man fi taisiri amri indal oleh gampangaken perkarane man wa tashilihi wa tashili malan yang gampangaken fi taisiri ing dalem mayaraken perkarane man wa tashili malan gampangaken perkara yuqarribu kang marekaken apa ma hu ing man ila hadrati maring hadrai Allah maring ngersane Allah fa inna dzalika musin mungkon-mungkono taisiri amrihi wa tashili ma yuqarribu ila hadrati fa inna dzalika musin mungkon-mungkono taisiri amrihi wa tashili ma yuqarribu ila hadrati iku la yakunu ora ana iku la yakunu ora tinemu apa taisirihi wa tashili ma yuqarribu ila hadrati illa minhu angin saking resane Allah subhanahu halimah suci ni Allah
illa minhu asaik angin saking ngersane Allah subhanahu halimah sujud. Apa alasane mergane li annal umura kusis kabehane perkara kullaha yusakabani umur iku biadi ana kuasane Allah, iku biadi ana kuasane Allah, di tangan Allah maksudnya. Yang dimaksud tangan Allah itu kekuasaan dan kekuatan ya. Biadi kelawan kekuasaane Allah, dimaksudnya tangan ya kekuasaannya. Walaysa orana kulil abdi kedue kala apa madkhulun nggon melbu, apa madkhulun nggon melbu fiha ing dalam umur kullaha, fiha dalam umur kullaha. Fal qismul awwalu mungkote bagian kang pertama, fal qismul awwalu mungkote bagian pertama wa qismul awwal iku qaulu dawe Imam Ibnu As-Sakandari, iku qauluhu dawe Imam Ibnu As-Sakandari rupane dawuh shadaqat talab ilaihi. Itu bagian kang pertama, semangat, konsentrasi dan melaksanakan syariat-syariatnya. Itu arti daripada shadaqat talab ilaihi bagian pertama. Qiyamun tegese jumenengi, awal mau qiyamun tegese jumenengi bimuqtadas syariah kan kang den tatrapi dening syariat. Bimuqtadas syariah kan kang den tatrapi dening syariat. Berarti syariatnya lengkap sudah. Ini kandungan daripada shadaqat talab ilaihi, dawuh yang sebelum ini. Watani utawi kisem kang kaping pindho, bagian kang kaping pindho, wa ta al-qism asani iku al-umur biadillah. Dawuh al-umur biadillah, dawuhnya Imam Ibnu As-Sakandari. Ini termasuk bagian yang pertama. Nah ini kepasrahan ya. Ini hakikatnya lah. Wa annahu siklakan iku yang bagi sejo apa tawakkulu pasrah, apa tahu kepasrah yang bagi sujo atau pasrah alaihi ingatasi Allah. Wa anna siklakan iku yang bagi sujo apa tawakkulu pasrah alaihi Allah iku qiyamun. Wa huwa qiyamun, lafal qiyamun ini menjadi khabarnya mubtada yang muqaddar. Iku qiyamun jumenengi bihaqil haqiqati kelan hae hakikat. Jadi sedekah at-talab ilah itu syariatnya ya. Al-umur biadillah itu hakikatnya. Lengkap sudah. Banjur faqaulu mongko dawe Imam Ibnu Sakandari, faqaulu mongko dawe Imam Ibnu Sakandari rupane dawuh alaihi. Kata alaihi itu bitawakul alaihi, kan ada itu di matan. Dawuh alaihi. Faqaulu alaihi mongko dawuh Imam Ibnu atau Sakandari alaihi iku tanazaa, rebutan. Maksudnya amilnya amil yang masuk adalah tanazu. Fi indal alaihi apa kullun saben-saben siji minal fi'li sangka fi'il, yakni injama'a itu fi'ilnya ya, wal masdar yakni tawakkul. Lafal tawakkul itu masdar, injama'a itu fi'il. Nah ini kedua-duanya ini berebut pada dhamir alaihi. Injama'a alaihi wa tawakkul alaihi. Itu takdirnya begitu. Itu termasuk bab tanazuk. Satu dhamir tapi diperebutkan oleh fi'il, yang fi'il di sini adalah lafal injama'a, masdar sini adalah lafal tawakkul. Nah, ini bab tanazu'. Hadirin hadirat, mutakharijin mutakharijat, muridin muridat, salikin salikat, musyarikin musyarikat, mutabi'in mutabi'at, sesepuh bini sepuh aji sepuh, pemirsa TV 9 dimanapun berada, rahimakumullah jami'an.
kelanjutan daripada dawuh wa anna man aikona annallah yatlubu shadaqat talab ilaihi. Yakni barang siapa yang meyakini kalau Allah menghendakinya, mencintainya, mengajaknya pada sebuah kenikmatan, sukses dunia, sukses akhirat terutama, yakin atas itu semua, shadaqat talab ilaihi, maka dia akan membuktikan keyakinannya itu ya, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tolabnya Allah kepadanya dibuktikan, perintah Allah kepadanya dibuktikan. Ya. Ini. Jadi termasuk orang yang mendahulukan apa yang diwajibkan pada dirinya, meletakkan pada posisi yang kedua kepada apa yang sudah ditanggung oleh Allah. Tapi kebanyakan orang-orang terbalik-balik. Ya memang dunia terbalik. Yang sudah ditanggung oleh Allah dia berupaya keras sampai lupa kewajiban, ya. Bahkan lupa kalau dia punya keluarga, kadang keluar untuk cari ma'isyah sebelum keluarga bangun, pulang tengah malam keluarga sudah tidur, hanya untuk mengejar sebuah yang sudah ditanggung oleh Allah. Kan rezeki kita ini sudah ditanggung oleh Allah. Adapun mencari itu sekadar ikhtiar. Jadi ada orang yang ikhtiarnya gena-gena, ikhtiarnya itu tidak ngoyo, tidak ngotot, tapi penghasilannya berlipat-lipat. Ada orang yang ngoyo, menghabiskan waktu, lupa pada semuanya, lupa kalau dia sebagai penanggung jawab rumah tangga, lupa ada kewajiban-kewajiban lain, tapi penghasilannya ya hanya hasil untuk sehari itu, kadang kurang. Ini membuktikan bahwa ikhtiar itu hanya sebuah melaksanakan yang tidak perlu kita memaksakan diri, tidak perlu kita ngoyo, tapi cukup melaksanakan sebuah ikhtiar. Nah, buktinya banyak yang begitu. Jadi ikhtiar itu hanya memenuhi daripada agar kita nanti sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, tanggung jawab. Itu ikhtiarnya. Kita tidak bisa membuat laku barang, tidak bisa membuat keuntungan yang berlipat-lipat. Kadang orang membuka toko sederhana tokonya, bedak-bedaknya ya sederhana, warung-warungnya ya begitu, tapi larisnya Masya Allah. Ada orang yang wah mempercantik usahanya, wah, dibuat sedemikian. Ya memang pengemasan penting, tapi nggak hanya pengemasan saja. Ikhtiar secara zahir manusia itu tertarik dengan hal-hal yang bersifat indah dan bersih, cantik lah. Tapi hasilnya itu yang penting harus kita, hasilnya itu harus diserahkan kepada Allah. Sehingga dalam hidupnya tidak ada rasa gondok, tidak ada rasa menyesali, tidak ada rasa mengumpat, bahkan sampai tidak mempercayai atas takdir Allah, ketentuan Allah. Kan kita ini dalam ujian, kan kita hidup ini ada sebuah ujian. Jadi bukan sebuah finish hidup, bukan sebuah keputusan yang itu. Belum tentu orang yang enak sekarang itu finishnya nanti bahagia, belum tentu. Belum tentu orang yang sulit dalam kehidupannya dia tidak mendapatkan kesuksesan nantinya, tidak. Bisa terbalik-balik. Yang penting ayo, apa yang tolab Allah
perintah Allah kepada kita berupa kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan, kita lakukan dengan penuh ketulusan. Manfaatnya tidak kembali pada Allah, manfaatnya semua kewajiban pada kita. Allah tidak sedikit pun mengambil manfaat itu. Ya, itu dikembalikan pada kita. Mestinya kita itu makin ini dalam urusan yang syariat. Lalu kita tingkatkan. Kalau syariat tanpa hakikat kering. Syariat tanpa hakikat akan kering. Ya. Itu. Tidak ada ketenangan, tidak ada sebuah kepuasan jiwa, kepuasan batin. Padahal batin ini yang lebih penting, kepuasan ini. Makanya lalu disampaikan wa man alima annal umura biyadillah in jama'a bitawakkul alaih. Barang siapa yang yakin seyakin-yakinnya semua urusan perkara yang mengenai kita, yang berhubungan dengan kita itu ada di ketentuan Allah. Tidak ada satupun selain Allah yang ikut-ikutan, ikut andil. Walaupun secara zahir keberhasilan ini karena upaya kerja keras kita, kepandaian kita, skill kita dan lain sebagainya, itu juga kalau dihitung, dipikir itu anugerah Allah juga. Dan Allah berkuasa mengambil semua kepandaian, kepintaran, kecerdikan itu Allah. Itu juga anugerah Allah. Jadi hakikatnya semua itu minallah. Semua itu Allah yang menentukan. Jadi semua itu Allah yang menentukan. Maka barang siapa yang yakin semua perkara yang berhubungan dengan kita, yang menentukan adalah Allah. Tidak ada campur tangan siapapun. Ya diberikan contoh-contoh orang yang mengingkari atas kekuasaan Allah terhadap semua yang berurusan. Ada banyak contohnya. Akhirnya bagaimana di dunia, si Korun, Pak Korun itu yang dulunya ibadahnya katakan, tapi setelah diberikan kepandaian, lalu dengan kepandaian itu dia berupaya, berikhtiar, akhirnya menjadi kaya raya, berhasil sampai menjadi sebuah kala masal, ibarat harta karun. Tapi semua lalu diakui itu hasil kepintarannya, hasil kepandaiannya. Tidak ada campur tangan Allah. Akhirnya bagaimana? Ya ditenggelamkan oleh Allah. Ya, dengan harta kekayaannya dan lain sebagainya. Itu ada contoh-contoh. Walaupun contoh tidak perlu banyak kan contoh. Walaupun sekarang banyak orang seperti itu, kok tidak ditenggelamkan? Loh justru itu dia makin lama makin makin ingkar, makin lama makin kuat keyakinannya, dengan tangannya lah berhasil, makin dosanya makin besar, dosanya makin tinggi. Begitu sampai di puncak dijatuhkan oleh Allah, sudah tidak akan bisa dia bangkit. Kalau jatuh jalan jatuh ya karena kesandung, ini mudah bangkit. Tapi kalau jatuh dari tingkat yang lebih tinggi, ya modar dia, tidak akan bisa bangkit kembali. Quran sendiri mengingatkan jangan kalian tertipu orang-orang yang tidak percaya akan kekuasaan Allah, hidupnya bergelimang harta, dunia seperti miliknya, kesana kemari. Ketahuilah bahwa itu hanya istidraj, dan pada waktunya dia akan dijatuhkan oleh Allah. Dan itu sebagai bentuk ujian bagi kita
Kuat apa enggak, tahan apa enggak dengan kehidupan yang seperti ini? Ada keluhan apa enggak? Ya. Ada umpatan-umpatan apa enggak? Ada laknatan-laknatan, ada ngingkari kepada kekuasaan Allah apa enggak? Disinilah diperkuat annal umur biyadillah injam abi tawakkul alaih. Pasrahnya makin meningkat. Nah, pasrah pada siapa lagi kalau tidak kepada Allah? Berapa kali kita dikecewakan oleh manusia? Kadang-kadang kita ini salah penilaian. Ketemu orang yang terkenal dengan kaya rayanya. Katakan aset dunia, aset Indonesia ini dia yang menguasai melebihi 50%. Wah, ini pasti kucurannya akan deras dan besar. Ceperan-ceperannya akan banyak. Orang ternyata tidak nyiprat sama sekali. Kadang-kadang kita ketemu orang yang tidak kita sangka-sangka, bahkan mungkin tidak dikenal sebagai orang yang berpunya, tiba-tiba memberikan sebuah, katakan hadiah, katakan apa yang luar biasa, di luar daripada umum. Itu banyak terjadi. Maka janganlah kita terpancang, tertipu, terlena dengan hal-hal yang semacam ini. Pasrahkan semua itu pada Allah. Pasrahkan bahwa semua itu Allah yang menentukan. Pasrahkan bahwa ketentuan semuanya adalah Allah. Enak, tenang kita. Kita sudah menjalankan tugas, kewajiban, hasilnya ya Allah. Saya pasrah padamu ya Allah. Sudah tenang, terserah Allah sudah. Hati yang tenang akan melahirkan sebuah pikiran-pikiran sejuk, pikiran-pikiran yang tenang. Bahkan banyak ilham-ilham yang datang, banyak ilmu-ilmu sir asrar yang datang pada hati yang tenang itu tadi. Hati yang ruwet, tidak pernah pasrah, ya, sering hasud, sering dengki, sering tamak dan sebagainya, ya jangan harap. Makanya Quran menyatakan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Surat At-Talaq ayat 3 kan. Barang siapa yang pasrah pada Allah, fa huwa hasbuh, Allah lah yang mencukupinya. Ya, Allah yang mencukupinya. Jadi ay tawakkal 'alaihi fi taysiri amrihi wa tasili ma yuqarribuhu ila hadrati fa inna dzalika yakun illa minhu subhanahu li'anna al-umur kullu bi yadihi wa laysa lil 'abdi madkhalun fiha. Jadi mari, kalau selama ini kita belum ke sana, serahkan. Yang memberikan kemudahan urusan kita, memudahkan apa yang menjadikan kita taqarrub kepada Allah, semua itu hanya dari Allah. Tidak ada yang lainnya ikut-ikutan, ya, ikut campur di sana. Karena apa? Li'annal umur kullaha biyadi. Nah ini termasuk hakikat. Kalau yang pertama tadi sebuah ikhtiar melakukan kewajiban adalah syariatnya. Kalau ini hakikatnya sudah klop. Syariat hakikat sudah kita miliki. Qala rahimullah wa innahu lansune kelakuan. Wa inna sekakan ini bisa dibaca wa innahu, bisa baca wa annahu. Wa innahu sekakan utai lafal innahu ku bikasril hamzati kelan den kasrakan hamzai atfan krana ataf atau khali ataf ala annal bidayat ing atase lafal annal bidayat. Wa fathhiya lan den fathaken hamzai, hamzah wasol, hamzah inilah hamzah kotok ya. Wa fathiyal dan fathakan hamzai atfan krana ngatafaken ala annal umur ing atase lafal annal umur biadillah. La budda ora kena ora. Kelanjutan dari tadi syariat hakikat sudah kalau sudah kita miliki. Apa selanjutnya? La budda ora kena ora. La budda ora kena ora.
libina ihadal wujud maring bangun ikilah wujud kita, wujud di dunia ini, wujud yang dohir ini. Libina ihadal wujud maring bangun ikilah ton dasaraken ikilah wujud kita, wujud dohir. Ai lima bena tegese maring bangunan. Huwa mabna iku hadal wujud ikilah wujud. Maksudnya wujud yang hadis, wujud yang selalu butuh pada yang lain. Ya wujud kita ini tidak bisa mandiri, tidak bisa berdikari, selalu butuh yang lain, butuh tempat, butuh udara, ya, butuh apa saja. Apa antan hadimayan tadadi roboh apa da'aimuhu pira-pira pilar-pilare sokone, apa da'aimu pira-pira pilare wujud di dunia ini yang dohirnya kelihatan gagah, apalagi kita baru mendapat hadiah atau bisa membangun rumah yang makrong-makrong 7 lantai yang berlapis emas misalnya. Itu kalau kita ingin melanjutkan keyakinan-keyakinan antara syariat dan hakikat yang sudah kita kumpulkan, itu harus kita robohkan itu. Maksudnya robohnya ini bukan dirobohkan fisik, ya. Robohnya hati kita ini jangan ta'alluq, jangan gumantung pada keindahan-keindahan itu. Antan hadimayen to dadi roboh apa da'aimuhu pira-pira saka to pilar-pilare al-wujud. Hadal wujud ai arkanu tegese pira rukun itu kan sel pojok. Setiap pojok kan ada pilar. Biasanya bangunan itu pojoknya 4, pilarnya 4. Fasabba nuli nyerupakaken sapa Imam Ibnu Sakandari. Fasabba nuli nyerupakaken sapa nasbihaken nyerupakaken sapa Imam Ibnu Sakandari al-wujud ing wujud bi qasrin kelawan istana, kelawan loteng, bangunan panggung, bangunan yang berlantai berlapis-lapis lantai, because kawan panggung, istana kang dhuwur, ya. Iku lagu kosren arkanun ta pira-pira saka, pira-pira penunjang, pira-pira pilar. Wa ya utawi syabbahal wujud bi qasrin laul arkan iku tahyilun aran badek tahyil. Ada pengento-ento gitu. Ya, karena wujud ini kok diserupakan bangunan. Itu khayalan lah, khayalan itu. Itu badek tahyil. Wa antuslaba lan yen den dedel. Wa antus labal yang dan dedel apa karo imuhu pira-pira indahe, pira-pira perkara indahe wujud ai nafaisuhu tegese pira-pira indah-indahe wujud, apa yang menjadi kesan paling indah dalam kehidupan ini harus kita dedel dari hati kita, ya. Dari hati kita, bukan lalu kita rusai keindahan ciptaan Allah, enggak, itu kita syukuri. Hati kita yang jangan tergantung dengan itu. Ya seperti Imam Taifur Abu Yazid Al-Bustami, di saat dia dikelilingkan langit 7, bumi 7, ketemu dengan berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, yang belum pernah kita, ya katakan disebut manusia-manusia planet lah namanya, yang luar biasa macam-macamnya. Lalu dia ditanyai, ya Taifur, pengalaman apa yang paling berkesan kepadamu setelah engkau saya kelilingkan langit dan bumi? Apa yang berkesan? Apa jawab Imam Taifur?
Tidak ada satupun yang berkesan ya Allah. Semua itu ciptaanmu, tidak ada sedikit pun yang nempel dalam hatiku. Yang nempel dalam hatiku dan melekat hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Itu Imam Tauhid. Lah seperti itu maksudnya. Jadi kekaguman, keindahan yang zahir sampai melupakan Allah, itu yang harus kita robohkan. Sehingga kita hanya kepada Allah. Kalau sudah syariat dan hakikat tadi sudah kita hasilkan. Wa ma ya'izzu wa ma lan perkara ya'izzu kang dadi mulya, dadi kuat, dadi mulya. Apa ma minhu sangka al-wujud wal qasdu sejane Imam Ibnu Sakandari wal qasdu sejane Imam Ibnu Sakandari bihada kelan iki dawuh mulai itu tadi la budda li bina'i hadal wujud antan hadimadaimuhu wa antuslaba karaimuhu. Allah iku tasliyatun. Iku tasliyatun. Tasliyah itu ya bunga-bungahna atau nyelimurno gitu. Iku tasliyatun. Bunga-bungaken nyelimuraken amma sangka perkara ya futu kang pot sapa man hu ing ma fi khali sulukihi ing dalem tingkae suluke man. Ngaji sampean ini saat ini adalah kehilangan berbagai hal yang mungkin ya penting lah dari dunia. Mestinya sampean kalau ndak ngaji bisa begini, bisa begitu, bisa kemana, bisa ke sini, itu hilang. Tapi digantikan dengan nilai ngaji. Digantikan dan diberitahu bahwa yang hilang itu sesuatu yang memang harus hilang. Yang hilang itu sesuatu yang sementara. Yang hilang itu sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Nah, memang harus kita tinggalkan. Tapi hati ini loh, kan Qur'annya sudah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal qanatir muqantarah wa minadh dhahab dan seterusnya.
Itu kita tinggalkan, itu hilang kesempatan kita. Tapi kenapa? Karena ada yang lebih. Ya. Kalau melihat hakikat dan syariat dan hakikat tadi, dan kita membangun sebuah kehidupan ini, yang dimaksud kehidupan ini bukan kehidupan yang dohir yang tampak ini, bukan kehidupan yang ada di sekitarnya, tapi kehidupan yang hakiki. Karena yang dohir ini akan segera sirna, akan segera hilang. Berapalah usia kita berada di alam dunia ini? Mungkin dunianya masih bertahan, tapi kita yang lebih cepat. Atau apa kesenangan-kesenangan kita harapkan tiba-tiba itulah dunia. Dulu sebelum kita dapatkan, wah, tidak bisa tidur kita mikir sampai bermimpi-mimpi. Begitu sudah kita dapatkan, sudah mulai ada kebosanan, muncul lain yang lebih, dan seterusnya begitu. Apakah itu yang akan kita gunakan sebagai pegangan? Apakah itu yang akan kita cari? Tidak. Karena kita disediakan sesuatu yang langgeng, abadi, kenikmatan yang tidak akan pernah. Nah, bagaimana caranya? Robalah kewujudan ini, robalah kehidupan ini. Hidup di dunia tetap, tapi jadikan dia sebagai kehidupan yang batin. Kehidupan yang zahir, yang semula kehidupan batin, kita jadikan sebagai kehidupan yang zahir. Itu yang dimaksud antan hadima da'imuhu wa antuslaba karaimu. Pilar-pilarnya dunia yang sementara ini kita bongkar semua. Ya. Kita bangun sekarang pilar-pilar baru, yaitu kehidupan yang hakiki. Itu yang difirmankan oleh Allah di dalam ini Al-Quran. Kan ada itu ayat yauma tubaddalul ardu ghairul ardi, itu ya. Pada hari pada hari bumi diganti dengan bumi yang selainnya. Bahkan langit was samawat wal ard akan diganti. Quran sendiri menyatakan yaumatul badal, ya walaupun yaumatul badal hari nanti pada hari kiamat, tapi kan kita harus memulai membiasakan diri apa yang nanti akan kita alami pada hari kiamat, harus mengganti. Nah, tapi kan kita tidak bisa lepas daripada kehidupan. Iya, tapi kita jadikan sebagai tempat lewat, jalan, sarana untuk menuju kehidupan yang baru itu. Tetap kita pakai kehidupan yang ini, kehidupan dohir ini kita pakai untuk menuju kehidupan yang hakiki. Nah itu, tidak bisa kita lepas memang kita hidup di dunia. Jadi Qurannya sendiri nyatakan yauma tubaddalu ardu ghairul ard was samawat. Surat Ibrahim ayat 46. Kullu syai'in halikun illa wajala, ya. Semua halik kecuali zat Allah. Kenapa kita lalu mencintai yang halik? Kenapa kita lalu gegemi hal yang rusak, akan rusak? Sedang Allah menyediakan kita hal yang langgeng dan abadi. Dan kita pun sebetulnya diciptakan adalah sebagai makhluk proyeksi akhirat. Makanya zaman dulu itu kalau sahabat ulama salaf kalau manggil sesama itu panggilannya ya ahlal khulud wa yal baqa wa ya ahlad dawam. Manusia yang langgeng, manusia yang abadi, manusia yang hidup selamanya. Itu jadi panggilan sehari-hari dulu. Ya langgengnya nanti bukan di sini. Itu untuk apa? Itu memberikan sebuah penguatan, semangat agar mereka jangan melupakan kehidupan yang hakiki itu tadi. Tapi ingat, bukan berarti kita meninggalkan sama sekali dunia yang dohir ini, itu tetap kita gunakan sebagai sarana. Karena dunia akan segera sirna. Kita tidak layak gandoli dunia ini.
kita gunakan sebagai sarana. Nah, itulah yang la budda li bina ahadal wujud antan hadima da'aimu wa antuslaba karaimu. Mudah-mudahan paham ini. Karena itu kita. Ini panjenengan saya ya itu. Kalau tidak paham-paham, mudah-mudahan sabar. Ya. Sabar. Paling tidak kita senang menjadi orang yang muhibban. Syukur-syukur paham. Itulah. Jadi semua itu ada tastalaya amaya foto. Kita kehilangan. Tapi jangan susah dengan kehilangan ini. Kan sekarang banyak anak muda-muda. Oh, mumpung masih muda, kita gunakan masa muda kita. Jangan sampai kehilangan masa muda. Ini penipuan-penipuan yang harus kita cerdasi, kita pahami. Ya. Kalau Anda ingin muda, nanti muda terus. Di surga ini tidak ada tua. Kan ada seorang nenek-nenek, mbah-mbah, soal pada Rasul, tanya, ya Rasulullah, oh, saya ini nanti masuk surga apa enggak ya Rasulullah? Dengan ibadah saya, mbah, kalau seperti sampean enggak bisa masuk surga, mbah. Nangis si nenek. Ya, dikiranya dia tidak masuk, tapi Rasul akhirnya begini loh, mbah, sampean ini ahli surga, tapi tidak seperti sampean takut semua nanti penduduk surga ya. Sampean dijadikan seperti perawan ting-ting. Ya. Yang tua ini nanti diganti seperti perawan ting-ting. Dan itu selamanya sampean seperti itu. Jadi masuk surga tapi jadi tidak ada mbah-mbah di surga ini. Nah, kalau kita ketakutan, kekhawatiran kehilangan masa muda, belum menikmati ini, belum menikmati itu, padahal itu sesuatu yang belum pasti bisa tercapai dan segera hilang, segera musnah, kan lebih baik kita mencari yang abadi, yang langgeng, yang pasti kita bisa raih. Itu cara berpikir, nanti diterangkan fal aqilu itu. Jadi tasliyatun amma sangka perkaya flu. Dadi ngerem-ngerem lah. Amma sangka perkaya futukang pot sapa manhu ingma fi khali suluke indang tingkai ibadah suluke man ngaji dan ibadah min khududi sangka pira-pira bagian man bagian dunia wa syahawati bira syahawati man. Kita kehilangan itu. Li'annahu idza alima li'an siman iku idza alima nalikane ngiyakini sapa man, yakin ya. Yakin itu apa sih sebetulnya? Balak-balik wong nyebut yakin. Kadang-kadang hakul yakin dibuat main-mainan. Yakin itu sukunul qalbi, ketenangan hati, wa tumakninatuhu dan tumakninanya hati yang sekiranya tidak timbul sebuah kegoncangan, keraguan-raguan di dalam itu. Yakin ya sudah mantap. Dan tidak ada keraguan-raguan lagi. Itu yakin. Nah, tadi disebutkan barang siapa yang yakin, alima itu maknanya yakin. Semua al-umur biadillah. Yakin bahwa kita ini diperintah oleh Allah. Tidak ada keraguan-raguan. Lalu kok tidak melakukan? Nah ini orang tertipu. Mestinya kalau orang yakin, ya terus melakukan. Ya, kalau orang yakin, kalau dirinya ini bahwa semua urusan Allah yang menentukan, ya yang ada tawakul, pasrah, ikhtiar sebagai bentuk melaksanakan kewajiban perintah. Lah ini li'annau idza alima li'aseman iku idza alima ngerti seman nek ana dunya sene dunya iku la tadumu ora bakal langgeng apa dunya li ahadin ketemu siji siapapun dunia ndak akan pernah selamanya kita nikmati bala buddha bari olah kena ora
apa antuzala ento ilang lingsir apa dunya anha sangka antuzala ento apa antuzala ento den lingsiraken apa anha sangka dunya bala buta balik ora kana ora apa Allah tuzala ento ora yen to ora antuzala ento den lingsiraken apa anha sangka dunya pasti walau ba'dahin lan senajan ing dalem sawise mangsa berapa abad lagi enggak tahu 100 tahun lagi mungkin masih lebih lama kan tapi pasti rusak. Apa artinya kalau panjang tapi pasti rusak, lama tapi pasti fana. Wa kullu ma taskan bahwa kang utama iku atin kang nekani atin kang nekani apa kuluma tapi koribun parak zamane lam yutabat kang ora den alap bisa alap untung lam yutabat kang ora bisa den alap untung bima kelawan perkara yakunu kang bakal ana apa ma'alu amrihi nggon dadine ma urusane ma ila dalika maring ngono la tadumu dan tuzalu anha wa yakunu ana apa taibun nafas kepenake ati tenange ati wa yakunu apa taibun nafsi ketenangane ati iku bitarki lan tinggal ma huwa atin ila akhir. Artinya kalau kita sudah yakin dunia ini tidak akan lama, bahkan sekarang sudah disebutkan sudah mendekati kiamat. Bahkan kemarin sempat ada yang meramalkan dunia ini pada tahun 2012 terjadi kiamat. Nah, yang tahu hanya Allah. Ya. Tapi pasti karena tanda-tandanya sudah begitu banyak sekali. Kemaksiatan sudah merajalela. Nanti kalau sudah sangat dekat dengan kiamat, sangat dekat sekali. Orang melakukan perzinaan itu sudah tidak di lokalisasi, tidak di hotel-hotel, di jalan-jalan, pelecehan. Sampai orang yang selalu amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka ingkarnya katanya, dan itu pahalanya sama dengan pahalanya para sahabat di dalam melaksanakan kewajiban. Itu hanya bisa menyatakan, mas, mbak, jangan zina di tengah jalan, pinggir sana loh. Jangan di tengah jalan, tapi minggirlah itu. Jadi artinya perzinaan masih tetap terlaksana, coba minggir. Jangan di tengah jalan. Apa bedanya tengah jalan? Kan hanya kecil bedanya. Ini di tengah, itu di pinggir. Kemampuannya hanya bisa seperti itu nanti. Kemampuannya seperti itu. Jadi apa artinya sebuah hal yang akan musnah dan sirna walaupun masih beratus-ratus tahun lagi, tapi dia pasti sirna. Apa artinya itu? Tentu orang yang ingin tenang hidupnya mencari yang kekal, sesuatu yang tidak pernah terancam untuk hilang. Ini akan hilang, ini akan musnah. Tidak ada keuntungan sama sekali, karena dia akan hilang. Itu arti daripada dawu antan hadima da'imuhu atau antun hadamadamihu wa tuslaba karoim. Fal aqilu mungkutu kang andoni akal. Allahumma amin, mudah-mudahan kita masuk al-aqil. Marah kan kalau kita disebut tidak punya akal? Marah. Orang-orang yang tidak punya akal bisa demo. Nah, sebetulnya seperti apa akil itu, orang punya akal itu seperti apa? Mari kita ukur nanti. Apakah kita sudah masuk pada kriteria ini, definisi ini? Monggo. Fal aqlun tekang anjene akal iku man wong
iku man wong kana kang ana sapa man bima kan perkara huwa tema iku abqa wa teman wa abqa fal akil kaya akal iku man wong kana kang ana bima kan perkara huwa tema iku abqa li khabarnya karena ini di nanti kana kang ana man wong kana kang ana seman bima kan perkara huwa kan tema iku abqa li langgeng wa huwa tema abqa iku ad-darul akhirah desa akhirat iku afrah halui bunga minhu tinimbang man minhu tinimbang ma huwa abqa minhu tinimbang man tinimbang farah minhu tinimbang al farhu ai asad farhan tegese luwih banget apa nih faran bunga min nafsi timbang awa iman ya betul min husab man iku afrah luwih bunga min timbang man bima kan perkara wa tema iku yafna kang bakal sirna apa man wa tema yafna iku dunya tanda kecil orang yang berakal adalah orang yang dia akan lebih gembira manakala melakukan sesuatu yang lebih langgeng daripada sesuatu yang akan sirna. Kata-kata afrah. Nah ini loh isyarat kecerdasan beliau. Ya, afrah berarti ada nilai lebih gembira. Artinya apa? Di dunia ini masih juga bisa kita gembira. Dunia yang fana ini memang ada kegembiraan, tapi kegembiraan bentuk apa? Ya bentuk amal ibadah ngaji ini. Ngaji amal ibadah itu tempatnya di dunia, yang lain tidak ada. Perbandingan afrah, ya, tafdil. Jadi lebih gembira. Kata-kata lebih itu berarti ada yang juga gembira. Tapi gembira itu yakni karena dunia ini tempatnya lewat, tempatnya bercocok tanam, tempatnya kita nyelengi, ya, tempatnya kita untuk selamat sukses di sana nanti selama di dunia ini kita. Dan hanya kita yang hidup di dunia yang akan mengalami akhirat. Orang yang tidak hidup, anak-anak kita yang tidak pernah lahir di dunia tidak akan bisa mengalami. Jadi beruntunglah kok kita yang dipilih hidup di dunia. Kalau kita pikir-pikir, iya punya jasa apa ya kita pada Allah? Kok kita yang dipilih oleh Allah hidup di dunia ini? Kok bukan makhluk lain? Atau siapa yang sampai sekarang tidak wujud-wujud itu dan tidak akan mana wujud itu? Kok kita yang wujud? Kira-kira kita ini punya kelebihan apa ya? Kita harus pikir itu. Karena apa? Karena hanya kita yang akan bisa mengalami akhirat nanti, ketemu dengan akhirat, dengan keabadian. Yang tidak pernah wujud di dunia tidak akan pernah. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Iya kok kita ya yang. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh yang masih suka maksiat, durhaka, orang-orang yang masih belum kembali ke jalan yang benar, mendengar, oh iya ya kok kita ya yang wujud ini ya. Pasti ada tugas ini. Pasti ada kepercayaan kita diciptakan ini. Ya. Tentu hanya manusia yang akan dijanjikan. Ya walaupun di situ disebut ada bangsa jin. Tapi masa dia akan rela hidup ini justru dia hanya menjadi penguji saja, tapi bukan sebagai orang yang mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang maksiat itu kan sebenarnya juga ujian bagi kita. Teman yang baik ternyata dia tidak seiman, tidak soleh misalnya. Ini kan ujian kita terpengaruh tidak dengan dia. Tapi kembali pada semuanya, kok tidak berpikir, lah ya kita ini kok diciptakan Allah. Tentu ada tugas. Ini sebuah kenikmatan. Kok tidak yang lain? Dan kita diberi kesempatan oleh Allah nanti tahu akhirat. Pasti kita ini tahu akhirat. Yang lain tidak tahu akhirat.
Nah, apakah kesempatan tahu akhirat ini kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya? Kita memperbanyak celengan-celengannya, pembekal, karena perjalanan kita ini jauh. Ya, perjalanan kita ini jauh. Makanya al-aqil man kana bima huwa abqa afrah minhu bima huwa yafna. Orang yang berakal, orang yang akan lebih gembira dengan sesuatu yang lebih langgeng daripada sesuatu yang akan sirna. Itu akil. Makanya saya tadi tanya, kita ini berakal apa enggak kira-kira? Kalau berakal ya itu pilihannya. Kalau bukan itu pilihannya, masih mengenang dunia, kesempatan, bayangan masa muda dan sebagainya. Wah, ini ya terus nyun sewu, bukan saya yang ngomong mereka bukan berakal, tapi dawuh inilah. Ya. Dawuh ini ya mafhum mukhalafahnya seperti itu. Fa idza kanat apa dunya iku faniyah. Iku faniyatan sirna. Wal akhiratu lantai akhirat iku yati akhirat ku daima langgeng al baqi kang tetep. Fala yambaghi mongko ora sejo pal farahu bunga bil ula kelawan dunya. Ula ini dunia. Quran kan ada. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat khairun bagimu laka minal ula daripada dunia. Ula di dunia, di Quran itu ula dunia. Kenapa? Li fanaiha karena fana sirnane ula dunia. Wa man taisaba iku farihah lamun bunga saman bil fani kal perkara kang sirna bakal sirna. Fania mongko ilang sirna apa farahu bunga tidak ada artinya. Kita kok bangga bunga dengan dunia. Bangga dan gembira itu sirna juga, sama dengan sirnanya yang kita buat kebanggaan yang kita banggai. Wala ibrotalan orang tai dan reken, wala ibrota orang dan reken bifarahin, bifarikan bunga yafna kang bakal sirna apa farah. Wayazulan bakal ilang pofara. Kegembiraan yang hanya sementara, kegembiraan kesenangan yang hanya dalam jangka pendek, setelah itu hilang. Tidak mendapatkan pengakuan, tidak dianggap sebagai gembira karena hilang setelahnya. Wa man tasyku farihal mun bunga sambil bagi kan kang langgeng bil bagi kan langgeng dama mongko langgeng apa farahuhu bunga iman. Lah ini kalau kita gembira dengan sesuatu yang langgeng, surga katakan nikmat itu terus tidak akan pernah sirna. Abadal abidin khalidina fiha abada. Ini pilihan orang berakal. Wadhalika temengkono al farah farihah bil baqi iku wahidalik iku al farah bunga al mu'tabaru kang den anggap. Kegembiraan yang dianggap ada kegembiraan terhadap sesuatu yang langgeng, yang abadi. Surga misalnya, nikmat-nikmat nanti di akhirat, itu yang harus menjadi pilihan. Ya, harus menjadi pilihan itu. Alhamdulillah kita ketemu dengan dawuh-dawuh ulama-ulama seperti ini saat ini. Kan hanya saya sebagai corong saja. Yang dawuh sebetulnya Imam Ibnu Sakanjah dan Imam Syarqawi. Saya hanya menyampaikan saja. Bersyukurlah kita ketemu dawuh-dawuh seperti ini. Wa hasilu ta hasile fal aqilu man kana bima huwa abqa dawuh iku annal aqila sing kang berakal iku hate akil kazaitu wong kang zuhud. Ya, ini orang berakal itu orang zuhud. Zuhud itu apa? Hatinya yang tidak bergantung dengan kenikmatan, kemewahan. Padahal dia dikelilingi kenikmatan, dikelilingi oleh fasilitas hidup. Semua ada yang mengerjakan, dia tinggal melakukan. Tapi hatinya tidak tergantung sama sekali
Itulah al-aqil. Dan orang itulah yang akan dikerubuti, dikelilingi oleh dunia. Jangan salah sangka kalau zuhud hidupnya seperti itu. Enggak. Zuhud itu dalam hati. Zuhud itu bukan dalam penampilan. Ada orang hidupnya Masya Allah, makan sehari tidak punya, tidur hidupnya selamanya ini di kolong jembatan, tapi hatinya tamak, ngelamun, istana, ngelamun, kedudukan, ngelamun. Ya, ini orang yang paling celaka, paling sengsara dalam kehidupan. Uripe sudah kembang kempis, pikirannya enggak. Jadi zuhud ini dia mati. Tapi hati-hati, tentu banyak manipulasi, tiruan-tiruan. Ada orang bilang, wah saya ini zuhud. Kalau ada uang tidak saya masukkan hati, paling masuk rekening. Kalau ada uang tidak saya masukkan hati, saya masukkan kantong. Ada orang seperti itu. Ini bayi tamak. Ya. Wa amraghibu anpun kang demen fitunya dunya, orang yang cinta dunia, falaisa mengkoram sapa ar-raghib itu iku biakilin ngaklan wong kang akal. Orang yang cinta dunia bukan orang yang berakal, bukan saya ini yang ngomong. Orang yang hatinya penuh dengan dunia, ketamaan, senang kesenangan, itu bukan orang berakal itu. Tapi bukan saya loh ini kitabnya ini. Bal wajahilun balik utawi se raghib fi dunya iku jane kang bodoh. Walaupun titelnya renteng-renteng. Walaupun budak ndase. Ono titele kakean. Profesor budak-budak ndase itu. Tapi cinta dunia bodoh dia itu menurut ini ya. Menurut inilah ya bal wajahil. Wa fi qali afrah utai dawuh afrah dalam bentuk bina tafdil lebih. Wa fi qali afrah iku isyarun awe weruh bi annal matul kusai kang perkara den supri bi annal matul kusai iku kaunul farah anane bunga bihadza kelawan iki abqa ya biadaka iki abqa wal akhiru khairun wa abqa ya bi annal matul kan den pur suprih den purih den doleki biko iku kaunul farah anane bunga biada kelan iki abqa iku asyaddu li banget ya, maksudnya kata-kata afroh itu memberikan pengertian harusnya kegembiraan kita pada akhirat lebih kuat daripada kegembiraan kita dengan yang ula itu tadi. Dan ula itu pun harus kita rinci, bukan mutlak, tapi yang di sini kita bisa ngaji, sampai di akhir tidak bisa ngaji begini. Di surga tidak ada ngaji, pinter semua sudah. Ya, ngajinya ya di sini di dunia. Sholat 5 waktu ya di dunia ini. Di sana nanti tinggal senang-senang lawis, tidak bosan-bosan. Satu dompol anggur berisi 100 biji mamanya, kita makan satu, nikmatnya lu tidak hilang-hilang, lekat selamanya. Metik lagi, makan lagi, rasanya beda. Bedanya ini tetap tidak hilang-hilang, keduanya itu masih terasa. Metik lagi, makan lagi, beda lagi rasanya dan tidak pernah hilang-hilang. Nah itu, tidak ada hal yang tidak menyenangkan, senang semua di sana itu. Ya di sana bukan di ini. Nah ini loh, masa kita tidak afrah dengan itu? Li'annal farah kalau saya bunga bil akhari kelan liyane, yang dimaksud akhir ini dunia. Karena dunianya fana, walaupun kita ikut bunga,
tapi bunganya ikut fana juga. Iku yantafi bakal sirno, bakal ilang apa farah bil kulliyati kelan babar pisan. Ya, walaupun afroh itu mengartikan cinta dunia tetap, tapi kita pertahankan cinta dunia itu adalah mengisi kehidupan ini dengan amal-amal yang baik, ya. Nanti manfaatnya yang di akhirat, ya. Amal-amal baik yang dohir ini juga akan selesai juga, tapi manfaatnya ya bil babar. Li'anna amrun tabi'iyun. Li'ansi akhiriku amrun buka tabi'un kang bangsa watak. Iku tabi'un kang bangsa watak. Ya. Tabi'i memang ini karakter dunia seperti itu. Tsumma asyara ila thamarati tahaqquq fi maqami zuhdi biqali qad asyraqa nuruhu wa dhaharat tabashiruhu fasrafa min hadiddar mughdiyan wallahu alam bissawab. Demikian, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Wonten pertanyaan yang ndak angel-angel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan. Anggota tubuh yang teramputasi disyariatkan harus dikubur. Kemudian bagaimana cara untuk merawatnya? Mohon keterangan saking majening aku ya. Anggota yang teramputasi, terpotong atau apa ya, karena memang manusia itu kan diciptakan sebagai ciptaan yang paling mulia. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sehingga semua anggotanya ini juga ikut mulia. Dengan kemuliaan itu, manakala terjadi salah satu anggota badan, jangankan yang seperti tangan, kaki, ya, rambut misalnya, itu saja ada yang mensunnahkan agar ya jangan ditelantarkan, jangan ditelantarkan. Bahkan di saat rambut rontok, dia sedang junub misalnya, waktu bersuci diikutkan, ada seperti itu. Ada yang mengatakan karena sudah rontok ya sudah, tidak ada hubungannya. Tapi karena kembali pada manusia, kemuliaan manusia, ya kita muliakan. Ya maksudnya kita muliakan itu tidak seperti kita muliakan secara keseluruhan manusia. Jadi kalau menguburnya ya cara mulianya ya dikubur dikubur tidak seperti mengubur mayat itu ya, tapi ya kalau dibuntel misalnya monggo. Karena mengubur itu sendiri sebetulnya sudah perbuatan mulia. Ya, mengubur itu sendiri sudah perbuatan mulia. Jadi ya seperti itu. Memang ada riwayat seperti rambut saat nanti pada hari kiamat, ya, kalau dia protol dalam keadaan belum bersuci, tidak ada dalam keadaan nanti katanya menuntut kan itu, tapi itu lemah sekali, lemah. Tapi intinya ya memuliakan, ya kita muliakan seperti ini. Karena makuti'an hayyin bahwa mayit kan begitu. Anggota yang lepas, yang terpotong dari sebuah makhluk yang hidup,
ya hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Itu untuk hewan yang bisa dimakan dagingnya, tidak bisa dimakan. Maksudnya bangkai itu. Karena terputus. Tapi kalau manusia kan mulia, makhluk yang mulia. Ya, tentu cara memuliakannya ya dikubur itu saja sudah mulia. Dikubur itu sudah mulia. Tapi ya jangan berlebihan lah. Ya begitu. Sampun cekap. Ya? Sampun cekap. Sampun. Nggih. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومرضينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الأعظم بكل سور صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد تسسب والحمد لله في البدء اشتد أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد ظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السر نحن بالله عزنا والحبيب المقرب به لا بجاه ومنسب كل من رمد لنا من قريب وأجنبي سيف حسبنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.